Muhammad. Guru Muhammad, yang muda, yang tua itu dari pusat ke atas. Saya kalau dari pusat ke bawah 17. Jangan ajib. Mantap, Habib Lipakayan luar biasa berarti. Tuha tapi masih kuat. Di antara amalannya, ayo amalakan saban subuh sampai 7 hari menjarang hintalu ayam kampung. Dikoyak kulitnya hintalu ayam kampung, pian tulisi pakai spidol. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Makan aja. Amalakan sampai 7 hari, insya Allah malamping barang. Subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Jadikanlah hidupmu laksana tukang parkir. Banyak bisi sepeda motor tapi kada pernah sombong. Banyak bisi tapi kada pernah merasa sombong. Hilangan sepeda motor bawa orang bulik tunggal butingan, sakit hati lah sih dia. Kada. Itulah kita harusnya hidup. Dihidup di dunia kayak tukang parkir. Apapun yang diunjuki Allah itu titipan. Suatu saat akan diambil. Bilanya diambil, sabar, jangan sakit hati. Karena ini titipan. Bini titipan, laki titipan, cilai. Laki pian itu titipan, bisa jadi diambil Allah atau diambil bini yang lain. Rakongan sakit nah. Anak titipan, harta titipan, kayak itu berataan titipan, termasuk roh yang ada di awak kita titipan. Makanya kita harus paham ngarannya titipan bisa diambil kapan saja. Paham? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah tiba, kada kawa ditunda-tunda, kada kawa dimaju-majukan. Itu bang sudah bacaannya. Bila jatuhan mati itu bang dah. Mau pian berdahulu atau ulun berdudi, mau ulun berdudi atau pian berdahulu terserah. Itu urusan kematian nah kayak itu. Jadi rumah irama kita ada kalau ku tahu rumus dunia semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Ayo. Itu rumus dunia pian. Rumus dunia tuh pasti ada pertemuan, ada perpisahan. Tuh rumus dengan itu. Karena mau seumuran, namang uloh aja hidup surangan, ada mau. Andaikan ada manusia yang hidup seumuran, pasti Nabi Muhammad sampai saat ini mencungkung di muka bumi. Tapi karena manusia ini wajib melewati kematian, maka Nabi Muhammad pun sampai waktunya beliau berpindah alam. Pindah Nabi ke alam barzakh. Dulu Nabi ada di atas bumi, sekarang jasad Nabi ada di dalam bumi. Tapi bagi orang-orang yang dibukakan hijab oleh Allah, walaupun Nabi ada di dalam bumi, inya tetap melihat lawan Nabi. Itu Imam Ahmad Ar-Rifai, lihat di sini. Imam Ahmad Ar-Rifai punya kebiasaan memuji Rasulullah dari jarak jauh. Karena Sidin diam di Irak, Nabi Muhammad di Madinah. Sampai Sidin ke Madinah, imbah tuntang naik haji ziarah ke Madinah. Apa yang diucapkan Imam Ahmad Ar-Rifai? Sidin kada berucap Assalamualaikum ya Rasulullah. Kada. Apa yang diucapkan Sidin hadapan maqam Nabi? Yang diucapkan 2 bait syair. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati. وهذه دولة الأشباه قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. Itu diucapkan sini. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Dari jauh ya Rasulullah, roh ini selalu ulun kirim datang ke Madinah.
Mengapa datang ke Madinah? Tuqabbilul arda anni wa hiya naibati. Roh ulun inilah nang mencium tanah nang pian ada di dalam tanah itu sebagai gantian daripada ulun. Ulun jauh diam di Irak, tapi roh ulun setiap hari datang ke Madinah. Jauh ulun berdiam di Kapuas, jauh ulun di Mahakam, tapi roh ulun ada di Madinah ya Rasulullah. Awak kita memang berkumpulan di Mahakam sini, tapi roh kita anda di Madinah, berkumpul bersama Nabi Muhammad. Tapi kata Imam Muhammad Ar-Rifai, wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat. Saat ini ya Rasulullah, awak ulun mencungkung di hadapan pian. Ulun sudah ada di hadapan pian, kada lagi roh ulun, tapi awak dan roh ulun ada di hadapan makom pian. Sebuting na ulun minta, famdud yaminak, famdud yaminaka kai tahdha biha syafati. Ulun minta ya Rasulullah, keluarkan tangan pian supaya ulun kawa mengejuk tangan pian dengan bibir ulun ya Rasulullah. Ibah diucapkan sigin, dung balah kuburan Nabi, balah kuburan Rasulullah. Keluar tangan kanannya Rasulullah dari dalam kubur. Disaksikan ribuan mata. Imam Ahmad Ar-Rifai mencium tangan Nabi Muhammad. Kayak itulah orang bahari. Kada hijab dari Nabi Muhammad. Berarti hidup kada Rasulullah dalam kubur? Hidup. Wah, nyaringnya ini berhidup. Hidup Rasulullah dalam kubur. Kada ada Rasulullah mati itu, kada ada. Nang madahkan Rasulullah mati itu orang dugal. Nantilah dugal. Umulan. Dugal bisa keluar. Suah lah pian nang dugal. Suah leh. Nah buga itu malam ini tak keluar dugal. Dugal itu bahasa kita bungul pintar. Dugal bisa keluar. Diodogi agael dugal. Bahasa tafsirnya bungul pintar. Banyak bungolnya pada pintarnya. Itu dugal ngarannya itu. Nah itu orang bahari kayak kisahnya kan. Dah sedikit lagi. Jadi dunia ini menghalangi orang aja. Hendak mendapatkan ma'rifat, dunia bisa menghalangi. Terus Nabi di perjalanan, apa lagi yang ditemui Nabi? Di antaranya Nabi menemukan godaan jin ibrit, godaan syaitan. Dan ini sudah maklum, ketika orang berjalan menuju Allah, syaitan pasti ma'aur. Pasti datangnya ma'aur. Kadang-kadang nyar hendak beribadat, diwaswasinya. Itu tuh gawin syaitan. Aja syaitan sumbayang, hai kamu situ. Hadang aku mau waswasi kamu. Ya nama angkat takbir berpuluh kali datangkan. Usolli, Allah, astagfirullah, Allah, astagfirullah, Allah, astagfirullah. Iya, nah sembahyang isya tuh datang mulai orang kamat, tahiyat akhir imam hanyar kawama ke takbir. Ada nusianan kayak itu. La ilaha illallah. Tuh gawian syaitan biar hendak menghalangi orang supaya menuju Allah itu kada sampai-sampai. Tatamu jin, Nabi kita diaur oleh jin, tapi dilajari malaikat Jibril marukiahnya, memati izinnya gitu. Bahasa isyaratnya apa nah? Orang yang menuju kepada Allah di tengah-tengah jalan pasti bisa diganggu jin. Ini narahatan menjalani jalan suluk, gurunya membimbinginya. Karena di tengah jalan tuh bisa bertemuan jin dia. Jin ini kadang-kadang bisa menyesatkan. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, datang cahaya langsung bersuara, Abdul Qadir, ikam adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Mulai saat ini aku halalkan kepadamu apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Tapi sini orang berilmu ikhla ya la'in. Jauh ikam wahai orang yang terkutuk. Langsung hangit bau hangus hilang. Itu talawani orang berilmu kan. Nah kita pun bisa, bila kita menjalani jalan suluk, karena di tengah jalan diaur oleh jin. Kada sedikit ulun menemui guru-guru nang sidin tarasai karena santet. Kada sedikit. Dan itu bagian daripada orang menuju jalan kepada Allah. Orang menuju kepada Allah tuh bisa bahuan lawan jin. Bahkan kita pernah mendapati khobar, ada seorang tuan guru kita di Kalimantan ini, rancak garing aja, rancak garing.
kemudian sidin berobat, dinyatakan oleh medis biasa penyakit sidin, bawaan itu dan ini, tapi aneh sakitnya dia. Baya diobati apa nang keluar nih di belakang sidin keluar pisau belati. Batulisan di pisau itu mati ikam. Itu dirasain oleh tuan guru. Makanya bila jadi tuan guru ini kuat-kuat, fisik kuat, batin kuat. Fisik kuat supaya jangan siok, supaya jangan panggeringan. Harus kuat fisik. Harus kuat. Kejar jam tayang 5 kali sehari misalnya. Itu harus kuat ya. Fisik harus kuat. Kalau kada kuat, kada awak. Batin pulang harus kuat. Kenapa? Mata-mata dengki itu pasti ada. Nang dengki ini bisa menghalalkan segala cara, yang penting si guru ini musnah. Kalau kada kuat dinding, kada kuat pagar, bisa kena hantam dia. Bisa kena hantam hati-hati. Tapi biasanya tuan guru nang kana-kana itu tuh sidin malapas da pagar-pagar tuh. Kenapa maka dilapas? Sidin kada hendak lagi balawanan aku awak tuha di sini. Bahari lagi anom lawan sidin. Wirdu sakran itu orang sekali sehari, sidin 2 kali sehari. Sidin 2 kali sehari macam wirdu sakran. Sur. Paham lagi yang sur? Kandang, pagar, halat. Itu tuh bila sur itu napan hendak dibuat, awak buat di dalam sur tuh. Sur, mulai kepala sampai batis buat. Bini buat juga, sur. Rumah buat juga, sur. Supaya orang kada kau berbuat jahat. Wirdu sakran. Tapi jar guru kita itu dosisnya sekali sehari aja. Bila terlalu banyak mengamalkan wirdu sakran, panasan dia. Apalagi binian, mana udah mamamayan terdahulu amalkan wirdu sakran 5 kali sehari timnya. Jika kawan salah sehari hudong aja. Memai aja rumbuh kerugian. Boleh. Cuman si guru nang biasanya kayak itu tuh sidin kada melawan lagi. Lapas si sidin berataan. Sidin sudah tuha tuh berubah pakaian berubah. Bahari modelnya gaya menyandang, gaya melawan. Wayah ini Tuhan tuh sudah Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Itu aja lagi. Ya Allah, siapapun yang membuat jahat ampuni dosanya. Itu orang sudah meningkat ampun sidin. Kasihan kita melihat sidin lah menyandang nak kayak itu. Alhamdulillah ulun kada suah belum kena santet. Dan kada hendak juga kena santet. Kada hendak juga bang, cuman alhamdulillah ya. Mun bahari rancapang kepuhunan. Ulun ini badahan lamah buluan orangnya. Lamah buluan karena bulu-bulu ulun ini dadenang kerasnya. Lamah terus. Memang dibadahi lamah buluan biar bahari ulun tuh bila berjalan ke padang tagah bulik garing. Itu tuh bila berjalan ke pohon asam ganal 4 kalong asam, tapi kalong anak kurang aja. Garing bahari. Panggaringan benar. Tapi alhamdulillah nang sudah ganal ke ini kada tapi panggaringan lagi. Ada tapi panggaringan, alhamdulillah artinya diberi Tuhan kuat, sudah keadaan tuh kuat. Bahkan alhamdulillah kita biasanya kalau berdapat orang-orang yang pina aneh-aneh ke alam sebelah itu, kita berparang pada apa? Artinya fisik kita kuat aja nangka itu tuh. Cuman biasanya bila ulun melawan nih orang nangka itu tuh bini bisa hentamnya. Bila mau orang tak ampe, orang tuh karena aja baamok kita baca-bacai ampe tuh bulik haka rumah bini namanya cirau mata. Wah, mata kayak itu. Bah jurang nih kan mah bareng ngana. Rupa-rupanya ampe di situ balas dendam ke rumahnya itu. Balas dendam ke rumah. Itu tuh itu jin tuh jahat benar dia. Jadi jar guru-guru bahari menyambat apa? Sebaik-baiknya jin sama dengan manusia paling jahat. Sejahat-jahatnya jin ada kisah tuh ada jahatnya. Makanya banyak guru-guru kita menyarankan kita jangan sampai hidup bersekutu dengan jin. Berbahaya ya. Tapi mun jinnya pengguru jangan hendak bakawan ya Pak. Mun kita kuat, kawan nih macam datuk kalampayan.
Datuk Kalampayan bisi anak murid waktu mengajar di Masjidil Haram, ada anak murid sini namanya Al-Badakut Al-Mina. Sekali sidin ke Banjar mengiringi ulun empat bahadam jual pian ya Datuk Bedok. Datuk Bedok. Menurut kisah baanak Datuk Bedok sampai wahini hidup bakadam di Kubah Datuk Kalampayan. Datuk Bedok bisi anak Abdul Qahar dan Abdul Qahir. Abdul Qahir badiamnya di musalla abah guru sekumpul. Itu penuturan sih. Makanya jangan macam-macam di sini di musalla kone. Bila macam-macam laku pindah di kacaknya si Abdul Qahir. Jar sidin. Itu sidin nembu ucap lah. Kita percaya. Amunnya nang kayak itu kisahnya ayo wae masalahnya inya no betawar. Ada apa? Datang nyi blorong misalnya dalam kita. Guru ya Nur. Ulun hendak mah beparak lontian hendak apa gerak minta kawine menyi blorong minta kawine misalnya. Alamun yang imannya kuat ayo kada napa ngarannya kada pacang goyah dah kada usah ge bakawin-kawinan pakawan aja kita pian bila hendak membantu dakwah ulun silahkan papai situ sisik pian na amas tuh nyaman ku jual ke pasar. Anda itu ya nyaman lah. Ada tukang atari. Ulun kuliah na membuka ada dalam kitab Peti Rahasia. Ngaran kitabnya aja Peti Rahasia. Pernah ulun membuka kisah ini tapi di komen, Guru ya Nur, jangan berkisah nang kayak itu. Kalau ku umat pindah syirik. Dalam hati ulun nang syirik itu nang ada pintar. Gitu lah, cuman nih ulun kuler dah ngisahkan dosa gitu karena ini diliput oleh kamera dan banyak maka dosa dikisahkan. Intinya kisahnya terkait antara manusia dengan jin. Itu nah, ini jin tapi ada ya, raja jin Islam namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini Islam mulai zaman Nabi Muhammad sampai wahini hidup. Bila pian bisa memandirinya nyaman benar. Bisa mandirinya, cuma risikonya berat pak. Dah, kayak itu gini kisahnya, ulun kada manjangi. Pian hendak manjangi kan pandiri ulun berduaan gila. Kayak itu. WA panjang, kuliah nulis. Aku panjangnya kisahnya berhadapan, dia nyaman gitu. Menang kayak ini ngalek kan netizen ini kuminannya macam-macam. Itu kada baik, pian paham aja tuh dunia weh ini ngalik. Babaya aja orang membuka sedikit, aja tuh kada. Karena kalau dibuka di umum gitu aja macam-macam komentar itu netizen selalu benar nih alih dia. Dan sudah terus sedikit dikit lagi jam 11 kalsel biar hanya jam 10 lalu Nabi kita nih terus ini berjalan sampai ke Baitul Maqdis, dipersiapkan tangga untuk naik. Ini mulai dah guru 5 irit anak muridnya bertinggi. Guru tuh awalnya mulai rendah irit anak murid. Diirit mulai rendah ilmu ini terus naik akan sidin. Akhirnya Nabi kita Muhammad pun sampai ke pintu langit. Sampai di pintu langit dilajari adab oleh malaikat Jibril. Apa adabnya? Jibril tuh orang langit, tapi pas hendak masuk langit Jibril permisi. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang dibawa? Nabi Muhammad. Sudah adakah izinnya? Sudah. Hanya terbuka. Jibril malah jadi ba'adab. Bila pian datang bertamu ke rumah orang, jangan sing masuk katuk hulu. Permisi nak, mangatok togin mun lawang di sini nah. Tok. Pian ke pinggir. Nah. Jangan diam di tengah lawang sini jangan. Kalau kok orang membukai tapacol tape, itu nah. Orang beranjam mukai lawang pas loloy. Apa ada aja astagfirullah aja. Betukop jarang lalu. Ada ke pinggir bah, tok. Assalamualaikum, pinggir gitu. Nah, ke pinggir. Orang membukai jadi kita kan melihat. Itu. Siapa nih ini ulun gitu kan. Nah, ada ini kada bah mangatok orang tok. Mana orangnya ini aja, baik di kaca. Nah, itu ngarannya menjamu rumah orang kada beizin.
Dalam kitab disebutkan maitihi isi rumah orang kada baidin haram. Haram hukumnya maitihi isi rumah orang kada baidin. Nah, jalangok. Wah, jalan mari hanya pulang. Kenapa maitihi betul masalah orang? Nah, jadi tetangga bila resek banget. Mau orang nukar lamari hanyar ke sebidang motor hanyar kenapa gerang? Duit turang. Apa besar itu orang? Mual gini jadi tetangga. Melihat orang nukar sebidang motor sarik, melihat orang nukar motor sarik, melihat orang nukar lamari sarik, hidup tuh jadi ngapa gerang? Maka mikirkan orang terus. Coba hidup tuh santai, pang nikmati takdir seorang. Jangan mau urusi orang. Nah, tapi bagi kita-kita yang selalu dicermati oleh orang lain, selalu diperhatikan oleh orang lain, berbahagialah pian. Berbahagialah kita wahai ma'asyiral muslimin. Tatkala ada orang lain perhatian dengan kehidupan kita, orang lain selalu menyorot kehidupan kita, itu pertanda kehidupan kita lebih indah daripada mereka. Bahagia aja kita. Napa gerang dia tetangga atau orang aku aja disambati. Itu pertanda kehidupan kita lebih baik daripada ini. Ini ada kawan nurse, tahulah. Lihat orang berbini dua, orang ngot dua muha. Ya, dia binian mana pulang diangkut dia. Sarah urang sarek kah? Ih, biaya tulang anu mah jaman dua gandingan. Sarah urang, awak kada awak. Aduh urang ada sambati lagi. Bagus lagi dua gandingan lo di kiri ada di kanan ada, kan bagus ngarannya kayak itu. Ini ribet benar melihat orang berbini dua caput. Apa gerang mbak sarik orang berbini dua sampai 4 lo disuruh lelakian lo. Kada ada hingga 2 aja 4 disuruh asal kawa adil. Le boleh. Bu. Oh, orang-orang ngot jemohang berada. Sudah tak kisah berbini 2 iya. Iya bu disuruh hai berbini itu lebih pada seiko asal kawa adil. Mun kada kawa adil berapa bu? Cukup seikong aja. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Mun kada kawa adil seikong din cukup baik. Tapi mun kawa adil bang bu. Mun kawa adil. Bu. Oh bu ibu. Mun kawa adil bang ya pak. Rumah diulahakan bu sebuting seorang. Baju ditukarakan sama pada sesesa. Kedua-duanya bini tuha sesesa, bini anom sesesa. 5 juta loh bu satu setnya. Kosmetik ditukarakan. Bini tuha pakai wardah, bini anom sarayo marata tilaar. Urusan wajah bu kata kau dipaksa. Mun dikarasani bini anom pakai wardah juga lo kok rakai muhanya. Karena ini mahir pakai sari ayo, maka urusan wajah kita harus bisa kurang lebih. Oke lah, adil sudah. Seminggu 7 hari boy, 3 hari wadah bini tuha, 3 hari wadah bini anom, sehari sama laman wan kaum. Kan adil. Adil sudah. Rasa cinta adil boy. Duit bini tuha diberi kita banyak. Kenapa? Anaknya banyak. Bini anom tak dikit, anaknya dikit. Perhatian sama, cinta sama, kasih sayang sama. Bu, pertanyaan ulun. Kalau ada laki-laki seperti itu, maukah ibu dimadu? Bu, kalau ada laki-laki seperti itu, maukah ibu dimadu? Cocok bener. Tapungkol beritaan. Ada di bedarau. Ndang menyuruh Allah, ndang mengamalkan Rasulullah. Guru-guru kita pun banyak mengamalkan demikian. Abah guru sekumpul berapa bini sidin, Abah guru Zuhdi berapa bini sidin. Guru-guru yang lain banyak ulama-ulama mencontohkan. Kenapa pian kada rela bu? Yang kada rela kok pian? Kenapa kisahnya? Cah guru aja kadija bisa adil, bukan kada adil. Yang merasa kada adil itu nafsu pian. Pian nak egois, nak menguluh sorangan. Itu kisahnya. Bo, orang nang berdua di rumah tuh kan taringan gawian pian. Bini tuha bemasak, bini anomnya ngaiwak. Bini tuha betatapas, bini anom bededede. Bini tuha besasapo, bini anom malap lantai. Adil kada bo? Nyaman kada bo? Ringan kada? Ringan, kenapa pian kada mau?
Duh, ebo, aleh ebo nih. Ya kayak itu bang, sudah dibinian nih kan. Bibinian tuh memang kayak itu, sudah harap maklum, itulah bibini. Wanita selalu benar. Kada pernah salah, bibinian ini kada pernah salah. Apapun lainnya sambat, itulah kebenaran yang terjadi. Mariting ke sebelah kiri, orangnya ke kanan. Binian meranjak. Dong ranjah orang. Bayai mbah orang meranjah napa nah bangun nih pada ranjah bakal cak pinggang. Paman ya. Di mana mata pian. Cil, je paman tadi. Nang salah tuh pian. Pian kenapa memberi tanda ke kiri, piannya ke kanan. Ikam jangan ada melihat. Anda tahu di binian ya kayak itu pian. Wanita selalu benar. Maka sebagai laki-laki yang banyak memiliki akal, kita harus mengalah. Karena kita paham wanita diberi Tuhan sedikit akal. Nah, jadi nang waras bakalah lah. Mau guru dia orang kami disambati ya. Ulun kada nyambati pian. Memang kenyataan Allah menciptakan lalakian tak banyak bisi akal, binian tak dikit bisi akal. Bukti binian tak dikit bisi akal bila dapat masalah lakas drop. Coba aja buat pian dapat masalah. No, miniknya. Ya Allah, mungkin ini sanggup lagi aku hidup. Itu binian makanya kayak itu. Coba kalau lakian dapat masalah, lakian tuh pian berpikir panjang hanya mikirkan. Oh kayak ini. Itulah lakian. Binian kadang langsung drop aja bawaannya. Makanya nang Camelia tuh sampai berjalan di rel kereta api tuh. Sampai hendak bunuh diri. Gara-gara umannya memaksakan kehendak si Camelia ini dipaksa-paksa. Ada berjalan jari karahem aku di rel kereta api berjalan. Untung rumah Irama itu pakai trail dia. Nah rumah Irama berjikit di bahu pakai trail. Ngomong datang. Langsung menyelamatkan. Jangan di rumah. Diselamatkan sih. Jangan tidak mati di rel kereta api dia. Untung benar rumah Irama datang pas gitu. Lalu keluar, lagu nah habis gelap terbitlah terang bah. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Di rumah Irama, jangan bunuh diri, itu kadang menyelesaikan masalah. Bawa rumah Irama ke rumah, poroki rumah Irama tupe. Padahal kan rumah Irama siapa nih? Teman saya di rumah Irama. Anin ngarannya. Anin. Suruh umanya rumah Irama cibuk banyu. Ngarang bibinian apa ada. Mahajan narik katrol kayak itu lah. Kenapa aja umanya rumah Irama maka kawannya si Romani kada gagah lalu. Kayak bibinian sekali mahajan pas pacul tupe. Rambut panjang kali hatam. Astagfirullah. Selama ini kalian kumpul kebo di rumah. Ya umanya. Ibu, dengarkan saya ibu. Dengarkan saya ibu. Selama ini ibu tidak mengetahui yang sebenarnya. Rika ada di dalam kamar ibu. Setiap malam dia tidur di kamar. Saya tidur di luar ibu. Demi Allah ibu, kami tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh. Wah, itu kisahnya amuk menyarumah. Bawa binian penjaga rumah. Itu film Camelia, judulnya Camelia. Mau bener nih. Sahih riwayatnya tuh. Allah. Ya Rabb, sakit gini. Berapa kali sakit dah ada jampe. Dilajari adab tadi oleh malaikat Jibril. Nabi kita dilajari, diketok lawang dulu hanyar, masuk. Kayak itu juga kita belang ke rumah orang lah. Jangan masuk ada bapak ini mengunyor masuk. Pas orang rahatan makanan. Orang rahat makanan, makanan leh. Orang hendak ada menawari dia masuk sudah. Jurang duduk sini makan, dalam hati orang bungol banget saya ngomong di depan. Tahu di bese lalu jurang gitu. Sare kayak orang pian.
Itu mending lah orang lagi makanan busia. Orang rahatan ngayuh jukung di panampek ya Pak. Nih parahatan asikannya orang nah kujak. Awak naik pian la ilaha illallah. Langsung sidin nah hancat. Apalagi orang Tuhan lah, minta maaf lah orang Tuhan, minta maaf. Orang Tuhan tuh para juan biar sedikit sudah menghidupi lawas. Masin tahu kah? Nah mesin dumping tuh, mesin Tuhan tuh lapang menyalingan dong, begemet. Dung. Hanya bau hidup itu mesin Tuhan. Tapi kalau mesin anom kan langsung hidup. Itu anom. Nan Tuhan lapang menyalingar biar. Maka mesin Tuhan neka ada kawa tagur sedikit udah merajuk. Ada aja pindah kataguran sedikit, oke, minta duit, langsung lentok. Minta maaf orang Tuhan lah, minta maaf ulun. Kayaknya jusirin kamar saya Tuhan kena. Bu, Tuhan itu kesengnya aja. Ulun ada bisi kenalan Habib, itu beliau dulu alumni Syed Muhammad Al-Maliki. Tahu kian bini Sidin umur berapa? Bini Sidin umurnya 27. Habibnya umur berapa? 72. Bini Sidin 27, Habibnya 72. Ulun takone, Beb, bini pian kok muda sekali? Nggak apa-apa. Gimana Beb melayaninya nih? Kan muda Beb. Guru Muhammad, Sidinnya berulun Muhammad. Guru Muhammad, yang muda, yang tua itu dari pusat ke atas. Saya kalau dari pusat ke bawah 17. Jalan ajib. Mantap Habib li pakaian luar biasa berarti. Tuha tapi masih kuat. Di antara amalannya, ayo amalakan saban subuh sampai 7 hari menjarang hintalu ayam kampung. Dikoyak kulitnya hintalu ayam kampung, pian tulisi pakai spidol. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Makan aja. Amalkan sampai 7 hari, insya Allah malamping barang. Malamping barang pian. Itu bisa dicoba dan bisa diamalkan, insya Allah mujarrab ajas tukum. tinggal aja lagi cari hintalu ayam kampung khususon lah nang tuha-tuha atau na anom tapi lamahan. Lalakian jadi lalaki itu jangan lama. Nyatakan nah ini rancak dulu ulun maulang nah amun jadi lalaki lama bini kada puas. Juren tuh, ini jadi lalaki, minta maaf lah. Ada nangintunya karas tapi lakas keluar, pada baik juga. Kujak ampe. Sampai bini batakon, sudah le abahnya aja. Dapat kayak kainnya. Ibah bini nakon sudah dia laki. Kayaknya laki batakon pulang, nyaman kau mau aja. Dalam hatinya milik nyaman, nabu mulai terpaksa. Pak, pantang laki-laki menyerah sebelum bini kepuasan. Itu harus dia. Kada boleh laki-laki lamah langsung habis, langsung lamah bini belum puas. Kada boleh. Harus puasakan bini, hanya kita mengakhiri. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kita nama mulai dulu, cuma kita nama ampih kayaknya. Itu orang talahkan bini nyaman-nyaman agar seorang ampih. Lelakian, kayak itu jadi lelaki itu. Jangan dong kujok habis. Parai nang kayak itu. Jadi bibinian pulang paham supaya laki kawan nyaman, jangan membetang. Kan sudah rancang lu sampaikan tuh. Kayak apa guru aja membetang tuh nah, membetang tuh kayak ini nah. Orang naik
bergerak kade ramai. Mana nyaman nang kayak gitu. Bibinian, adakanlah perlawanan. Dilawan-lawan sambil biniannya itu orang. Dipindah-pindah sudah lakiannya pindah lama, cung lawan kayak itu. Jadi rame ada gaya swimming pool, gitu gaya apa? Tengah malam ini makin mau otak. Pemulaan tadi serius. Udah tengah malam ini udah berlali. Iya dah. Dah hampihan lah ya. Kembali ke kisah. Naikkan Nabi ke langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyaman aku mengisahkan dok belaju ya. Sampai Nabi masuk ke mustawa berhadapan dengan Rabbul Izzati wa Jalal. Maka Nabi mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nabi memberikan penghormatan kepada Allah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nabi ini kadang mau apa namanya, kadang mau nyaman sorangan, pasti Nabi membuat lawan umat sibil. Dibuat, terjadilah dialog antara Nabi dengan Allah sampai mempardukan 50 waktu, kemudian dikurang-kurang menjadi 5 waktu. Itulah Nabi terima Nabi. Pada dasarnya dari bawah sampai ke atas. Nabi menjalani jalan suluk sampai Nabi mendapatkan ma'rifat billah, berdapat bujur-bujur lawan Allah. Apakah Nabi kemudian diam di langit? Jawabannya kada. Nabi bulik kada malam itu? Bulik. Apa istilahnya? Mun kita sudah sampai ke atas, tetap nang dipakai syariat, nang di bawah nang dipakai. Walaupun kita sudah ahli hakikat, tapi hakikat wajib dibungkus dengan syariat. Walaupun kita sudah sampai kepada Allah, sembahyang tetap jangan ditinggal. Nah ini bayar sudah tak merasa sampai ke atas, rasa inya nang jadi Tuhan. Lalu kada lagi bersembahyangan, lalu kada lagi berpuasaan. Itu ngarannya tadi yang di atas. Lihatin Nabi Isra Mi'raj, imbah di bawah, naik ke atas, habis di atas turun ke bawah. Itu kita jadi orang, oh jadi hamba nih. Wawayahan kita Mi'raj kepada Allah, kira turun. Kayak itu tuh. Rasa-rasanya kayak ini, nah ini rasanya punya salah bujurakan. Syekh Siti Jenar itu balain kan ajarannya nih manunggaling kaula Gusti. Ajarannya nih malah ini daripada wali 9. Disidang oleh para wali. Maka ngalih benar jadi diambili. Diam di atas gunung. Diambili oleh utusan wali. Assalamualaikum Syekh Siti Jenar. Waalaikumsalam. Apa jawab sini? Di sini tidak ada Syekh Siti Jenar. Yang ada di sini adalah Pangeran Gusti Allah. Ini orang ada paham bahaya nih lah. Padahal boleh rengesahkan, ya udah tersambat nih gimana. Bulik sih din, bulik utusan tadi. Wahai para wali 9, Syekh Siti Jenar ada Allah ajarnya. Jar Wuhan wali songo ambili Allahnya. Assalamualaikum. Kami datang mengambil Allah. Di sini Allah kan ada. Yang ada Syekh Siti Jenar. Berubah pulang. Ini mau orang dunia hakikat paham benar kisah kayak ini nah. Bahanu pana, bahanu bako, bahanu pana. Bahanu sini naik ke atas, bahanu berturun. Bahanu naik, bahanu berturun. Bulik pulang. Di bapak para wali. Dede Allah Ta'ala ada si Siti Jenar pulang. Ambili keduanya jawabannya. Ambili keduanya aja. Tiba diambili, kami mengambil kedua-duanya. Hanya mau turun dia. Turun Siti Jenar. Mau turun. Bujur kahdian mengajarkan ilmu nangka ini. Santai jawabannya. Itu tuh. Ulun kada tapi lihai aja ngisahkan gitu. Dan kada tapi wani risikonya genol. Cuma ulun bari bayangan aja. Kayak itu pan jadi hamba tuh leh. Kadang taraki, kadang tanazul. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Kayak itu bagi kita deh. Kayak itu kita jadi hamba.
sudah kita berhadapan dengan lokasi yang tepat, kita main naik akan. Lokasinya ada tepat, kita turun akan. Nah, di mana yang pas gitu nah. Pokoknya antara syariat lawan hakikat kada kawan dipisah. Antara syariat lawan hakikat wajib selalu bergandengan tangan. Kada kawan dipisah. Pisah sebuting kada lengkap jadinya. Nah, inilah perjalanan spiritual Nabi kita Muhammad, perjalanan yang mencontohkan kepada umat manusia. Inilah perjalanan manusia menuju kepada Tuhannya. Kalau kita ingin mendapatkan ma'rifat, maka kita turuti jalan yang sudah ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya minta ridha, minta halal, minta maaf. Kalau ada kesalahan itu kebungulan ulun sorang. Kalau ada yang bujur itu memang datangnya dari Allah. Semua yang hadir mudah-mudahan dosanya diampuni Allah. Hajat-hajatnya dikabulkan Allah. Semuanya dicatat sebagai orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang insya Allah kita bertamuan lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudahan sampat berbini lagi. Begaya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kamar mandi di rumah aja. Aduh sah, sumur di ladang jauh. Burung irian makasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung buburak, burung punai, burung merpati, burung dara. Nah, itulah nama-nama burung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Minta ridho, minta halal, minta maaf, semuanya sabadataan, minta rela, kasihan nambah kajal-kajal, minta rela, anak-anaknya nah halus, kasihan. Perhatikan barang bawaan Anda, perhatikan jangan sampai kececeran. Bagi Anda yang ingin ikut andil berpartisipasi dalam dakwah kita, itu bisa membeli foto yang kita bawa ada di depan sebelah kiri ulun. Di depan sana ada foto koleksi pribadi ulun. Bagi yang belum memiliki bisa dicari di sana, tapi bayar. Bukan gratis. Ambil satu 10.000, ambil satu 100.000 lebih bagus. Itu namanya belanja sambil beramal. Itu koleksi foto pribadi kami resmi dari majelis, bukan foto abal-abal. Yang abal-abal itu ada editor paling jahat, awaknya awak Habib, kepalanya kepala ulun. Bungol benar tuh edit. Ulun aja melihat pohon gulu asal tawa siwah pasangan pohon gulu kan. La ilaha illallah. Nah, itu ada di depan sana. Bagi yang berkenan itu bisa dicek di sana. Ada foto-foto insyaallah itu bisa pian beli di sana. Demikian hada minni wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan yang hadir menjadikan manfaat apa yang sudah disampaikan si Dindan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Memasuki acara selanjutnya yaitu tahlil sekaligus doa yang memimpin Al-Mukarram Guru Muhammad Janar. Pada beliau dipersilakan. Balu dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.